Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 15.10. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Puasanya lancar? Lancar. Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Baik, di sini kembali lagi bersama saya, Kak Zalsa dan juga Kak Devina. Baik, di sini kita akan belajar subtes literasi bahasa Indonesia yang akan ditentori oleh Kak Devina. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa kita mulai. Baik, doa bisa dicukupkan. Langsung saja Kak Devina dalam penyampaian materi ya. Ya Kak, dalam waktu 90 menit. Silakan Kak. Aku share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar untuk sore hari ini. Eh, sebelum tadi kan udah dibuka ya dengan doa sama Kak Zalzan ya. Oke, gimana teman-teman semuanya? Puasanya masih lancar? wabarakatuh. masih. Oke, aku mau kalian buat siapin catatan kalian hari ini dan kalau bisa kita on cam ya teman-teman biar kelihatan nih wajah yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik nih. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Kak. Baik, biar biar kita bisa lebih fokus lagi di kelas kita hari ini. Kita main games terlebih dahulu. Boleh di slide, Kak. Di next slide. Oke, pertanyaan pertama ini. Hal apa yang bisa membuat kita untuk batal puasa? Makan, makan. Ada jawaban yang lain setelah makan dan minum? Mokel, Kak, katanya. Oke, udah yakin nih sama jawabannya. Jadi boleh Jadi jawabannya adalah kita lihat di slide selanjutnya. Dan jawabannya adalah azan ya teman-teman. Jadi mengingat ini adalah teka-teki cak lontong. Jadi jawabannya tuh agak nyeleneh sedikit. Oke, Oke, kita di next selanjutnya. Next slide. Pertanyaan kedua. Banteng menyeruduk menggunakan Megawati. kepala. Ini jawabannya agak di luar nalar ya teman-teman. Badan. Apalagi nih? Kaki. Ada yang jawab kaki. Ketua
Ketua PDI, mata. Ada yang jawab akal. Oke, kita bisa lihat langsung jawabannya. Kak Zalza, boleh ditunjukin di next slide. Jadi jawabannya adalah pakai tenaga ya teman-teman. Kalau banteng menyeruduk gak menggunakan tenaga nih, mana bisa ya. Oke, ada yang jawab bener nih, Anggi Maulina. Oke, kasih aplaus dulu sama Anggi ya. Oke, selanjutnya. Nasi yang enak buat sarapan biasanya nasi apa? Nasi Padang kah? Atau apakah? Nasi nasi anget, nasi mateng, nasi-nasian katanya Ahmad Saiful nih. Nasi putih ya, nasi bening. Gimana tuh Kak nasi bening, Kak Safwan? Nasihat, nasi Padang. Waduh, enak tuh nasi Padang. Nasi matang. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah nasi matang. Jadi yang jawab benar yaitu Ivana sama Anggi. Oke, masih aplaus lagi. Oke, mau lagi nggak nih soalnya? Teka-tekinya. Masih mau lagi nggak nih apa kita langsung ke materi aja? Oke, boleh Kak di next slide. Hewan pemakan segala disebut. Tadi yang udah jawab benar udah ada dua. Makhluk hidup, omnivora, kanibal. Ada yang jawab kanibal nih Kak. Manusia. Epstein. Oke, Sumanta. Sumanto itu siapa Kak? Yang makan manusia. Oke, apa ada jawaban lain? Kira-kira apa ya jawabannya yang benar? Ini masih terlihat satu jawaban yang benar di kolom chat. Ayo teman-teman, apa nih ya? Rakus. Oke, kita lihat jawabannya. Setelah jawabannya sama-sama, boleh Kak Zalsa? Jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah rakus. Oke, tepuk tangan. Udah mulai ngerti nih ya, teka-tekinya Cak Lontong nih. Oke, selanjutnya. Teh diberi es menjadi, kalau teh diberi es dingin, tes. Ada jawab tes. Teh kalau diberi es menjadi tes. Dingin. Duh, es teh. Udah kebayang nih ya es teh nih. Astaga. Teh diberi es menjadi enak, Kak. Tes. Jadi, udah. Oke, pada mau tahu jawabannya apa enggak nih, teman-teman?
Mau masa cuma 3 orang aja nih yang mau? Yang lain mana nih? Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Ayo Kak, kita next. Jawabannya menjadi seger ya teman-teman. Siapa nih yang udah kebayang segernya es teh? Oke, itu jadi teka-teki terakhir Cak Lontong di pertemuan kita hari ini. Jadi kita kemarin kan eh, itu juga kakaknya anak Cak Lontong. Jadi kemarin kan kita udah eh, sedikit membahas tentang apa itu strategi-strategi untuk belajar literasi bahasa Indonesia ya teman-teman. Teksnya sudah mulai. Oke, terus kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, boleh di next Kak, jenis serta ciri dari kata, frasa, kalimat, dan teks. Nah, materi kita sore ini itu ya teman-teman. Jadi nah dari teka-teki tadi kan kita kadang kita tuh berpikir terlalu jauh ya, padahal jawabannya tuh cukup sederhana ya teman-teman. Nah di soal literasi SNBT ini kita juga harus memahami kata dan kalimat dengan tepat supaya tidak salah menafsirkan maksud dari bacaan itu. Sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu kata. Nah, menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau yang dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, kata terdapat 5 jenis sendiri. Yang pertama itu kata benda atau nomina. Yang kedua yaitu kata kerja. Yang ketiga kata sifat atau adjektiva. Yang keempat ada kata keterangan dan yang terakhir ada konjungsi. Oke Kak, boleh di next. Kak, boleh di next Kak Zalsa. Jadi, kata benda atau nomina ini adalah kata yang menyatakan orang, benda, tempat, atau konsep. Nah, ciri-cirinya dapat dilihat yaitu yang pertama, selalu didahului dengan kata bilangan atau kata petunjuk seperti 3 buku, beberapa siswa, dan sebuah rumah. Oke, boleh dicatat ya teman-teman materi kita hari ini nanti. Oke, next Kak. Dan ciri yang kedua yaitu dapat didahului dengan kata sandang seperti si atau sang. Contohnya si anak, sang juara. Nah, ciri yang ketiga yaitu tidak dapat atau tidak bisa didahului dengan kata tidak, tetapi dapat didahului dengan kata bukan ya teman-teman. Contohnya yaitu bukan guru saya atau bukan rumahnya. Oke, kita lanjut. Dan ciri yang keempat yaitu dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Seperti siswa membaca buku. Itu kata benda bersifat sebagai subjek. Dan saya membaca buku itu kata bendanya bersifat sebagai objek. Oke, dari sini dapat dipahami teman-teman semuanya.
sebelum kita lanjut ke kata kerja. Bisa, bisa. Oke, selanjutnya sekarang kita lanjut ke kata kerja atau verba. Nah, menurut KBBI, verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, proses, dan juga keadaan. Dalam kajian tata bahasa sendiri itu, verba merupakan kata yang menggambarkan kegiatan, perbuatan, atau proses yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Jadi kata kerja itu biasanya menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu dapat didahului dengan kata sedang, telah, akan. Contohnya itu sedang belajar, telah pergi. Oke, ciri yang kedua yaitu menyatakan tindakan atau aktivitas. Dan ciri yang ketiga, umumnya kata-kata kata kerja verba itu sebagai predikat dalam kalimat, seperti siswa belajar di kelas. Oke, bisa di next. Dan ini adalah jenis-jenis kata kerja. Yang pertama itu verba aktif. Verba aktif ini verba yang menunjukkan subjek melakukan suatu tindakan. Nah, biasanya ini menggunakan awalan me atau ber. Contohnya yaitu membaca, menulis, berlari, dan berbicara. Nah, sedangkan kalau di dalam kalimat itu bisa dicontohkan sebagai siswa membaca buku di perpustakaan. Jadi verba aktifnya yaitu yang kalimat membaca atau kata membaca. Dan yang kedua yaitu ada verba pasif. Verba pasif ini verba yang menunjukkan subjek dikenal sebagai suatu tindakan. Biasanya itu menggunakan awalan di ya teman-teman. Seperti dibaca, ditulis, dan dimakan. Nah, kalau kita contohin di dalam kalimat itu buku itu dibaca oleh siswa. Ya, apakah kecepatan untuk saya menjelaskan materi ini atau tidak? Aman ya, Ya, teman-teman. Kak. Oke, ciri yang ketiga yaitu verba transitif. Verba ini verba yang memerlukan objek. Contohnya itu membaca buku. Jadi objeknya itu buku dan kata kerjanya adalah membaca. Atau bisa kita contohkan dengan menulis surat. Dan contoh kalimatnya yaitu saya menulis surat untuk teman. Oke, yang keempat yaitu verba intransif. Verba intransif ini verba yang tidak memerlukan objek. Jadi yang transitif itu memerlukan objek dan yang intransitif itu tidak memerlukan objek. Nah, contohnya adalah tidur, datang, dan berjalan. Kalau kita susun di dalam satu kalimat, bisa mereka berjalan di taman. Oke, kita lanjut ke kata sifat atau adjektiva. Jadi, menurut KBBI itu, adjektiva adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, atau watak seseorang dan bisa jadi itu sesuatu. Adjektiva ini berfungsi untuk memberikan keterangan tentang kata benda tadi atau nomina. Oke, jenis-jenis adjektiva yang pertama yaitu ada adjektiva sifat atau keadaan. Contohnya, kamar itu sangat bersih sekali.
Jadi yang menunjukkan sifatnya tuh dari bersih itu ya teman-teman. Terus adjektiva warna. Nah, adjektiva warna ini ya contohnya seperti merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu dia memakai baju warna merah. Dan yang ketiga yaitu ada adjektiva ukuran. Jadi adjektiva ukuran ini contohnya kayak panjang, panjang, kecil, pendek, lebar, sempit. Kalau di dalam kalimat kita bisa menyatukannya dengan jalan itu sangat panjang. Oke, apa ada yang bisa memberi contoh lagi di adjektiva ukuran ini? Kasih saya satu contoh lagi di adjektiva ukuran. Oke, kata Zarli Zahra, ruangan itu sangat luas, benar banget. Yang lain, satu lagi deh, satu lagi ya. Kamar Adi kecil, oke, Pak. Jadi paham ya teman-teman di adjektiva ukuran ini. Oke, selanjutnya itu ada adjektiva perasaan. Nah, adjektiva perasaan ini contohnya yaitu dia merasa sangat senang hari ini atau bisa jadi kayak eh, Budi merasa Budi merasa sangat sedih ketika hujan tiba. Oke. Selanjutnya, nah ciri-ciri adjektiva yang pertama itu dapat didahului dengan kata sangat, lebih, atau paling. Contohnya itu sangat indah atau paling tinggi. Nah, ciri yang kedua yaitu ada dapat diikuti kata sekali seperti cantik sekali, besar sekali, dan lain-lain. Oke, ciri yang ketiga itu menjelaskan sifat atau keadaan suatu benda atau orang. Dan yang selanjutnya itu ada kata, keterangan, atau adverbia. Nah, menurut KBBI, adverbia ini adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kata yang lain. Dan jenis-jenis keterangan yang pertama yaitu ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan cara. Boleh di next sebelumnya, Kak? Di slide sebelumnya maksudnya. Jadi, siapa yang bisa kasih contoh buat keterangan tempat nih, teman-teman? Oke, aku makan siang di sekolah. Oke, tepat sekali ya. Jadi biasanya keterangan tempat itu ditaruh akhir di akhir kalimat ya, teman-teman. Oke, kata Ahmad Saiful, sekolah saya banjir. Oke, ada lagi. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Aku tertidur di masjid.
Aku makan pas ujian di sekolah. Waduh, Safwan nih. Makan pas ujian nih, nggak boleh ya teman-teman. Oke, jadi bener banget yang dicontohin buat teman-teman tadi. Itu adalah keterangan tempat. Nah, yang kedua yaitu ada keterangan waktu. Bisa nih, aku tertidur di masjid waktu waktu siang hari. Jadi keterangan tempatnya, keterangan waktunya itu yaitu siang hari itu ya teman-teman. Dan yang ketiga ada keterangan cara. Ada yang udah tahu keterangan cara? Jadi keterangan cara itu keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu kegiatan atau peristiwa dilakukan. Jadi kalau misalnya nih kita bertanya bagaimana cara melakukan sesuatu, jadi jawabannya itu biasanya adalah merupakan keterangan cara. Oke, Ahmad Saiful, bagaimana cara menanam sawit? Nah, itu biasanya kalau kita jawab itu adalah merupakan keterangan cara ya teman-teman. Contohnya nih, Rina mengerjakan tugas dengan teliti. Terus kan pertanyaannya Rina mengerjakan tugas, bagaimana Rina mengerjakan tugas tersebut? Nah, jawabannya itu Rina mengerjakan dengan teliti. Nah, itu yang disebut dengan keterangan cara. Hmm. Oke, dari sampai keterangan sampai kata keterangan apa ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke konjungsi? Aman ya, teman-teman. Oke, kita next ke kata hubung atau konjungsi. Menurut KBBI, eh, konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Sederhananya, konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi kalau dalam kalimat ada dua bagian yang ingin dihubungkan atau yang ingin digabungkan, biasanya kita menggunakan kata hubung ini atau konjungsi. Nah, jenis-jenis konjungsi yang pertama itu ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan unsur yang setara. Contohnya dan atau tetapi. Dan itu dalam kalimat bisa dicontohkan sebagai saya membaca buku dan menulis catatan. Oke, terus yang selanjutnya itu ada konjungsi subordinatif. Jadi konjungsi ini menghubungkan kalimat utama dengan kalimat tambahan seperti karena, jika, dan ketika. Contoh kalimatnya yaitu saya belajar karena besok ada ujian. Oke, setelah kita memasuki materi kata, kita sekarang oke ada pertanyaan nih di kolom chat. Dari Anggi dulu ya. Kata yang itu termasuk kata apa, Kak? Jadi kata yang itu termasuk
di soal literasi sering muncul seperti kayak kata termasuk jenis kata apa ya. Untuk kata yang ini eh, bisa termasuk ke kata kata konjungsi atau kata penghubung ya teman-teman. Dan kata hubung sering muncul nggak sih Kak dari Ahmad Saiful? Ya, kata hubung sering muncul di soal literasi SNBT. Oke, apakah sudah cukup menjawab atau masih bingung? Kalau ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke frasa. Aman, teman-teman? Oke, aman ya. Kita masuk ke frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna, tetapi belum membentuk kalimat yang lengkap. Artinya, frasa belum ada hubungan dengan subjek dan predikat. Contohnya seperti saya membeli buku baru di toko. Jadi frasanya adalah buku baru. Oke, next Kak. Nah, ciri dari frasa yang pertama yaitu terdiri dari dua kata atau lebih ya, dan tidak memiliki subjek dan predikat. Yang udah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Terus yang ketiga itu belum membentuk kalimat lengkap. Jadi kayak merupakan kalimatnya ini nggak bisa, jadi frasa ini belum bisa disebut dengan kalimat karena tidak memiliki subjek dan predikat. Oke, yang keempat yaitu biasanya menjadi bagian dari kalimat. Jadi cuma jadi bagiannya aja, tapi belum menjadi kalimat yang utuh. Contohnya, siswa membaca buku cerita di perpustakaan. Jadi frasanya itu buku cerita dan di perpustakaan. Oke, jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal ini frasa yang unsur utamanya berupa kata benda atau nomina. Contohnya yaitu buku baru, rumah besar, meja kayu. Nah, saya membeli buku baru di toko. Oke, jenis frasa yang kedua yaitu frasa verbal. Frasa verbal ini frasa yang unsur utamanya berupa kata kerja. Jadi kalau nominal ini kata benda dan frasa verbal ini kata kerja. Contohnya itu sedang belajar. Yang kedua akan pergi. Terus contoh selanjutnya itu telah selesai. Dan mereka sedang belajar di kelas. Atau eh, Anggun akan pergi ke pasar takjil sore ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada frasa adjektifal. Frasa ini unsur utamanya berupa kata sifat seperti sangat indah, terlalu mahal, dan paling cepat. Nah, contohnya itu pemandangan itu sangat indah. Oke, jenis frasa yang keempat ada frasa preposisional. Frasa ini diawali dengan kata depan seperti di, ke, dari, dan pada. Contohnya, di sekolah, ke pasar, dari rumah. Nah, siswa belajar di perpustakaan. Oke, ada yang bisa menyontohkan yang ke pasarnya?
Ibu ke pasar pagi ini. Oke, yang dari rumah. Siapa nih yang mau nyontohin yang dari rumah? Contoh. Kakakku dari rumah ibuku. Kak Dev dari rumah ke pasar. Oke, banyak nih. Kak Dev dari rumah ke pasar membeli beras. Adik berjalan dari rumah ke sekolah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Atau ada yang bingung? Aman, aman? Apa ada yang ditanyakan dari jenis frasa ini? Aman. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita ke frasa, kita sekarang ke kalimat. Jadi, kalimat menurut KBBI itu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, atau perasaan. Nah, secara sederhananya itu kalimat adalah rangkaian kata yang memiliki makna yang sudah lengkap. Jadi, frasa tadi kan belum utuh. Kalau kalimat ini memiliki maknanya tuh udah lengkap atau udah utuh. Oke, next. Nah, unsur-unsur kalimat yaitu yang pertama ada subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku kegiatan. Yang kedua yaitu ada predikat. Predikat ini bagian kalimat yang menjelaskan tindakan atau keadaan dari subjek itu sendiri. Yang ketiga ada objek. Nah, objek ini adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan dari predikat. Terus keterangan yaitu unsur tambahan yang memberikan informasi waktu, tempat, cara, atau tujuan. Contohnya, pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru secara berkala. Siapa di sini yang bisa menentukan mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya? Siapa nih yang bisa menganalisis kalimat ini ya? Kakak kasih waktu 2 menit. 1 menit aja deh, 1 menit, 1 menit. Oke, kita lihat jawabannya ya. Mana nih kok masih subjek aja? Subjek, objek, predikat. Keterangan ini ya, Mas Saiful ya. Oke, kita Sylvia menjawab subjeknya itu pemerintah daerah. Benar. Subjeknya itu pemerintah daerah. Terus predikatnya itu Kofifatun menjawab meningkatkan.
Oke, setuju dengan jawaban ini teman-teman? Predikatnya adalah meningkatkan. Apakah kalian setuju dengan jawaban teman kalian? Setuju. Oke, benar ya. Predikatnya itu meningkatkan. Objeknya, objeknya Zarlis Zahra jawab objek pelatihan guru. Oke, benar. Eh, objeknya itu objeknya itu apa? Ayo, bentar-bentar. Kita analisis lagi. Objeknya adalah, bentar ya teman-teman. Mohon maaf, mohon maaf. Kayak ada yang janggal tadi. Kayak kita analisis lagi. Objeknya apa nih? Objeknya itu kualitas pendidikan. Oke, objek, subjek udah, predikat udah, objek udah, tinggal keterangan. Keterangannya apa nih ya? Tadi ada yang jawab secara berkala. Bener nggak ya? Keterangan dimulai dari melalui, katanya Sylvia. Di sini ada dua jawaban ya teman-teman dari teman kalian. Sylvia menjawab keterangan dimulai dari melalui. Jadi melalui program pelatihan guru secara berkala itu menurut Sylvia keterangan. Terus di sini ada Zarlis sama Wifatun. Menjawab keterangan secara keterangannya itu secara berkala aja. Oke, jadi mana nih menurut kalian jawabannya yang benar? Dimulai dari melalui atau secara berkala? Kata Sofwan ketik satu untuk melalui. Oke. Ketik satu yang pilih dari jawaban Sylvia yaitu dari melalui. Dan ketik dua yang setuju dengan jawaban Zarlis sama Hoifatun yang secara berkala. Dua. Oke, jawaban yang tepat yaitu jawaban punya Sylvia. Jadi, keterangannya yaitu mulai dari melalui program pelatihan guru secara berkala. Oke, gimana teman-teman masih semangat atau sudah lapar? Kalau kalian masih semangat, boleh kasih reaction api. Boleh kasih reaction api nih, semangat dan lapar. Lapar tapi masih tetap semangat ya Kak Andini. Gimana nih emot reaction apinya? Oke, bisa di next Kak. Sekarang kita masuk ke teks. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Jadi, teks merupakan kumpulan kalimat yang membentuk sebuah bacaan atau tulisan yang utuh. Bisa di next, Kak Zelsa. Jadi, ciri-ciri teks yaitu yang pertama terdiri dari beberapa kalimat. Yang kedua yaitu memiliki satu topik atau gagasan utama.
Dan yang ketiga, kalimat-kalimatnya itu saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lain yang lainnya. Dan yang keempat, ada membentuk makna yang utuh. Oke, bisa di next, Kak. Nah, ini adalah ada beberapa unsur penting dalam teks. Yang pertama yaitu ide pokok. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama yang dibahas di dalam paragraf. Nah, ini bisa dicatat ya teman-teman. Soalnya nih sering keluar di soal literasi SNBT. Oke, yang kedua yaitu ada kalimat utama. Kalimat utama ini kalimat yang mengandung dari ide pokok. Nah, sedangkan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan ide pokok. Oke, bisa next, Kak. Nah, ini ada contoh soal. Siapa yang mau baca di sini contoh soalnya nih? Seperti biasa. Siapa yang mau baca atau kalau nggak ada yang mau nanti aku tunjuk nih. Saya aja Kak, Oke, boleh Safwan. membaca merupakan salah satu cara efektif untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Melalui kegiatan membaca, seseorang dapat memperoleh berbagai informasi, memahami sudut pandang yang berbeda, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki kemampuan literasi yang baik. Namun, minat membaca di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu dengan hiburan digital dibandingkan membaca buku atau sumber informasi lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah masyarakat. Informasi yang dapat disimpulkan dari cerita tersebut adalah C. Masyarakat perlu meningkatkan kebiasaan membaca. Kata Ahmad Saiful, B. Kata Zarli Zahra, C. Kata Safwan tadi, C. Oke, apa ada jawaban yang lain? Atau setuju dengan Ahmad Saiful atau Safwan? Gimana nih Kak Andini? Kok B, C? C. Oke, kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. C aja. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah C. Kita kasih oplos dulu ke Safwan. Beri reaction tepuk tangannya. Oke, kita next. Oh, sebelum itu ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Ya, dari materi kita tadi, pada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, kalian boleh um, on mic dan menyebutkan pertanyaannya atau bisa di kolom chat. Apa ada pertanyaan, Hafifatun? Langsung drop aja pertanyaannya, bisa di chat. Yang lain, amankah? Atau ada yang bingung?
Itu Kak pertanyaannya sudah ada di kolom komentar. Oke, oke. Sebentar ya, maaf, maaf. Oke, dari Hovifatun Naja, kita kita tuh udah tahu maknanya, tapi analisisnya lama. Ada cara cepatnya nggak, Kak? Ini itu apa itu, Kak? eh Kayak itu ya, atau baca soal yang di SNBT itu ya, Kak, yang kalau apa itu bacaannya itu banyak gitu maksudnya. Gimana cara kita udah tahu maknanya, tapi nganali- nganalisisnya lama. Jadi lihat, kita bisa kayak lihat langsung, atau kita bisa itu Kak, apa namanya, menentukan ide pokoknya langsung Kak. Itu bisa kayak cepat, em, apa itu menganalisisnya. Kita harus kita harus apa itu mencari ide pokoknya atau gagasan utamanya terlebih dahulu. Atau bisa dengan menggunakan cara yang udah kemarin saya apa itu saya jelaskan di pertemuan pertama, yaitu dengan mengeliminasi jawabannya Kak. Jadi Kak, misal misal nih, jawabannya itu terlihat baik semua ya di pilihan ganda, tapi itu pilih yang kayak yang langsung sesuai dengan yang ada di bacaannya. Oke, ada pertanyaan lagi. Tips misah paragraf dong, Kak. Kalau ada cerita yang butuh dipisah jadi 2 paragraf gitu. Paragraf ini kan, kalau misal satu paragraf itu terdiri dari eh, 4 sampai 6 kalimat ya kalau nggak salah. Benar nggak, teman-teman? Jadi itu kayak dibagi aja, jadi satu paragraf itu 4 sampai 6 kalimat. Apakah sudah cukup menjawab, teman-teman semuanya? Gimana nih Ahmad Saiful? Safwan cukup. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, teman-teman. Oke, kita sekarang akan boleh itu Kak. Kita akan saya akan membagikan latihan soal di grup. Jadi kalian bisa untuk ngerjain itu selama saya kasih waktu selama 10 menit. Apa kurang? Apakah kurang? Atau kelebihan? 10 menit. Oke, aku kirim dulu ya di grup. Oke, sudah aku kirim ya teman-teman, di grup itu bisa dilihat ada 20 soal dengan waktu 10 menit. Apakah cukup atau mau ditambah waktu lagi? Tambah. Oke, mau ditambah berapa nih? Siapa tadi yang on mic? Mau dikasih waktu tambahan berapa menit lagi? 5 menit? Atau 10 menit? Atau Sampai kelasnya habis. kita kan sampai 16.30 nih nanti ya. Jadi 20 menit, 20 menit kebanyakan nggak sih? Berapa ya? Oke, sampai 16.20 deh. 16.20 kalian kerjakan soalnya, terus nanti 10 menit kita bahas bareng-bareng. Gimana?
Setuju nggak? Setuju nggak, Safwan? Teman-teman lainnya? Aman aja. Oke, aman ya. Ketik satu di chat kalau aman. Oke, sekarang buat kalian boleh mengerjakan soal tersebut dan nanti kita bahas di pukul 16.20. Selamat mengerjakan. Izin putar lagu ya teman-teman, biar kelas kita nggak sepi nih, biar tambah semangat. Boleh nggak nih dari teman-teman? Boleh. You got a secret I try to hide. You know you won't be, so don't keep saying our hands tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so stop being confined. Decide it's all my destiny. What if we tried to take you back to my nothing here but you is what I was meant to find. The feel and talk to me. And now I'm saying what we get to be. No, I don't feel nice. Maybe what could be ours.
think I don't want you. There are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can start. Please stay, you'll be fine. Everything's us apart. And I'm not what you're meant to find. It's not up to you. It's not up to me. Everyone tells us what we can be. How can we rewrite stars? Say that the world can be ours. Not you. It's up to you. It's up to me. No, I can have you. I tapi tidak mimpi kau bisa bukan tanganku tapi tidak mimpi kau bisa merebut tak akan kau bisa merobek hatiku tapi aku tahu banyak baru saja itu kita itu kita kita kau bisa hitamkan putihku kau takkan gelapkan apa kau bisa runtuhkan jalan kan ku temukan jalan yang bisa diri kan ku kejar kan ku terbang tinggi tak ada kata tidak ku pasti bisa
Dan ku coba lagi ditemani pagi setiap kali minggu pasti bisa. Dan kita sampai dunia ini tak akan selamanya menunggu kita melakukan ragu beranikan diri. Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang rindu. Tak ada kata tidak ku pasti bisa. Dan ku coba bisa. Kapan sih? Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Hanya diam menatap langkahmu tinggalkan kita. Baik teman-teman, gimana? Udah selesai apa belum nih? Waktu udah menunjukkan pukul 16.20. Apakah udah selesai semuanya? Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya, biar cepet nih. Boleh nggak nih ya? Kita bahas bareng-bareng. Iya, ya, boleh. Oke, pertanyaan nomor satu. Soal nomor satu. Kak Zalzah, boleh minta tolong? Bentar ya teman-teman. Oh iya, kalian udah ngerjain tryout belum?
Sudah. Gimana hasilnya? Apakah udah memuaskan atau masih belum? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan hasilnya. Oh, belum. Itu ya. Oke, kita langsung ke soal nomor satu aja ya. Aku nggak share screen dulu, nggak apa ya teman-teman. Oke, langsung kita ke... Oh, ini udah bisa dari Kak Zalza. Kita langsung ke nomor satu pertanyaannya. Berdasarkan artikel tersebut, pemanasan global bisa memicu peristiwa penurunan muka air tanah. Namun, muka air tanah ini bisa menyusut dengan lebih cepat lagi karena... Oke, jawaban kalian apa nih tadi? Eh, Siapa yang menjawab C? C, 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 E. Oke, jadi jawabannya benar adalah yang C. Nah, di teks itu dijelaskan ya bahwa penurunan air tanah terjadi karena dua hal, yaitu pemanasan global dan penggunaan air tanah yang semakin banyak. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari situ, berarti kebutuhan manusia terhadap air itu semakin semakin meningkat ya, teman-teman. Makanya jawaban yang paling sesuai yaitu jawaban yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Langsung jawaban kalian apa nomor 2? A, A, B. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, polutan ini yang menyebabkan air tanah itu menjadi tercemar ya. Artinya yang dibahas di teks tersebut adalah kualitas air tanahnya yang menurun karena pencemaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut nomor 3. Apa gagasan utama teks tersebut? B. D- B. Oke, banyak yang menjawab B nih. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, laju perubahan, eh, yang nomor 3 ya, B, maaf, dampak pemanasan global terhadap kondisi air tanah. Kalau kita lihat dari keseluruhan teks, sebenarnya yang sedang dibahas adalah bagaimana pemanasan global memengaruhi kondisi air tanah. Jadi bukan cuma jumlahnya, tapi juga kualitasnya ya teman-teman. Nah, maka topik yang paling tepat yaitu dampak pemanasan global terhadap kondisi air tanah. Pilihan jawaban yang B. Oke, soal nomor 4. Jawaban kalian apa nih? E. Oke. Ada yang jawab A. Mana nih? Yo. E apa? A. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Di soal kita diminta buat melihat kemungkinan yang berkaitan dengan pencemaran air tanah. Tadi di teks juga disebutkan bahwa pencemaran terjadi karena polutan masuk ke tanah. Nah, jadi jawaban yang paling berkaitan dengan hal itu adalah yang E, polutan yang masuk ke air tanah. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5, jawabannya adalah apakah A, B, C, D, atau E nih?
Jawabannya adalah yang A. Oke, kita next ya. Soal nomor 6. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi teks tersebut? A. Apakah betul A? Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kalimat dalam teks secara jelas itu menyebutkan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Jadi inti dari informasi yang ingin disampaikan adalah kendaraan listrik lebih ramah lingkungan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Oke, soal nomor 7. Mengapa pemerintah Indonesia menyusun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020? Jawabannya yang benar adalah, ada yang jawab D, ada yang jawab B nih. Yo, yang mana yang benar nih, teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Peraturan Menteri Perindustrian ini dibuat bukan sekedar aturan biasa ya teman-teman, tapi sebagai panduan bagi berbagai pihak. Nah, seperti industri kendaraan listrik dan produsen baterai. Jadi, fungsinya itu sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan untuk pengembangan KBLBP. Oke, mungkin karena waktu kita udah menunjukkan 16:29, mungkin kita bahas soalnya sampai nomor 7 dulu kali ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti kelas ini tadi? Kesannya? Perlu apa? Oke, oke cukup dulu itu materi yang bisa kita bahas di pertemuan kedua ini dan materi selanjutnya yaitu eh, di pertemuan 3 nanti mungkin insya Allah Kak kirim sebelum H-1 ya teman-teman. Terus dan melanjutkan soal pembahasan yang tadi nomor 8 dan seterusnya. Baik, saya kembalikan ke Kak Zelsa. Baik, Kak Devina, terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya banyak untuk yang sudah aktif dan juga mendengarkan dengan baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pada sore pada kali ini, kita bisa on cam ya untuk dokumentasi. Yuk yang lain. Baik, aku hitung dari 1, 2, 3 ya. Baik, 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai teman-teman kelas pada kali sore ini. Saya akhiri ya teman-teman. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan, oke? Baik Kak Grevina dan juga teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bye-bye, boleh teman-teman semuanya. meninggalkan room ya teman-teman. Terima kasih.